Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman amsayna wa amsal mulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, setelah sekian lama, selama 2 pekan kurang lebih ya, kita alhamdulillah bisa bertemu lagi di dalam pelajaran kitab tauhid. Semoga dengan kembali senantiasa memudahkan langkah-langkah kita pada majelis ilmu, menjadi sebab pula dipermudah segala urusan. Bismillah. Dan kita masih di bab tentang haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Bahwa mentahqiq tauhid ya, membenarkan tauhid, balasannya masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah membaca ayat 120 dari surah An-Nahl yang menjelaskan tentang Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, yang patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepadanya, bukan seorang yang musyrik. Dan juga surah Al-Mu'minun ayat 59 bahwa orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah orang-orang yang mereka tidak berbuat sedikit pun. Dan kita sudah menjelaskan dari bab ini kita akan menjelaskan per ayat dalam surah An-Nahl. Dikatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ummatan artinya teladan dan pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Jadi bagaimana Ibrahim adalah seorang teladan dan senantiasa menjadi pemimpin, dan bagaimana mengajarkan kebaikan artinya senantiasa menjadi pionir ya, yang terlebih dahulu dalam mengamalkan kebaikan ya. Nah, ini tentunya kita pahami ini bahwa seorang pemimpin itu menjadi pionir artinya dia orang yang senantiasa menjadi pertama melakukan amal solih ya. Tidak mungkin
pemimpin itu ya menyuruh sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Maka tentunya bahwa kita sebagai pemimpin, minimal pemimpin di keluarga, ya, maka kita itu harus senantiasa menjadi pionir untuk pasangan kita, ya, pionir dalam beramal, ya. Ya. Pionir misalnya dalam sholat malam, ya, bahwa kita bangun yang paling awal sholat malam, pionir dalam saum sunnah, ya, gitu. Kita membangunkan sahur, gitu, ya. Kemudian juga pionir dalam sholat wajib, bahwa kita menjadi teladan dengan sholat di masjid, ya, gitu. Kalau awalnya Perempuan mah nggak wajib. Perempuan mah silahkan saja, yaitu mubah, silahkan aja, boleh saja. Tapi lebih utama di rumah. Di rumah, ya. Jadi kita pionir, ya. Segala apapun itu kita senantiasa orang yang pertama dalam kebaikan. Ya. Namun tentunya sangat disayangkan bahwa saat ini, ya, kalau kedudukan seorang DKM itu, ya, kalau bisa bahwa justru yang harus mengupayakan, ya, gitu, yaitu datang lebih awal dalam sholat wajib, ya, sebagai DKM, ya. Itu mah tentunya sebagai renungan buat kita lah, gitu. Ini mah saya memberi masukan demikian, ya, bahwa ya termasuk juga di mana-mana lah, gitu, nggak hanya di masjid ini, ya, gitu. Bagi semua DKM, gitu, ya, ketika sudah waktunya sholat, datang yang pertama, gitu, ya. Itu seharusnya, ya, jangan sampai telat, ya, sepersekian menit, 5 menit, 10 menit bahkan di sini, ya, itu rugi banget sebenarnya, mah. Ya, santai, gitu, ya. Itu kan bukan mencerminkan pemimpin yang sejati, gitu. Sedangkan Ibrahim itu pemimpin yang benar-benar mengajarkan kebaikan, ya. Ya, bagaimana kalau kita ingin menciptakan Ibrahim generasi yang baru, ya, gitu. Sedangkan kita sebagai generasi saat ini masih berat dalam sholat berjamaah, gitu. Masih datang, ya, bahkan di antara kita datang terlambat, ya, gitu, datang mau komat dan sebagainya. Nah, ini menjadi masalah buat kita, ya, gitu. Ya, itu dalam hal sholat, ya. Dalam hal kebaikan apapun sosial, ya, sebagus mungkin jadi pionir juga, ya, gitu. Nah, itu. Kemudian juga Ibrahim dikatakan qanitan. Al-qunut, ya. Qunut itu secara bahasa adalah ketaatan, ya. Taat, ya. Qanita, ya. Ya kan natu, ya. Ya. Iya, itu artinya adalah taat, itu. Jadi ketaatan. Jadi sebenarnya ketika kita juga berada dalam ketaatan, itu kita kunut sebenarnya, gitu. Karena orang yang dalam ketaatan itu, ya, otomatis secara
apa secara gelar dia sudah kunut gitu, sudah taat ya gitu. Ibrahim dikatakan qanitan, yaitu taat. Al-qunut itu berasal dari kata qanita. Qanita ya kenatu ya gitu. Berarti terus menerus berada dalam ketaatan. Dan juga Ibrahim dikatakan hanifan, yaitu hanif itu bukan lurus ya. Hanif itu condong ya, condong. Kalau pohon diterpa angin, dia condong kemana? Nah itu hanif, ya sebutnya hanif. Ya. Hanif di sini adalah condong ke arah yang benar gitu, ya, condong ke arah kanan gitu ya, pada yang hak, yaitu hanif ya gitu. Nah itu. Yaitu menghadap diri kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah. Jadi condongnya kepada Allah dalam beribadah, menghadap ya gitu. Dan berpaling dari selain Allah ya gitu. Kemudian juga Ibrahim dikatakan walam yaku, dan dia tidak termasuk, asalnya adalah yakun ya. Jadi ada yang dihadzaf atau ada yang dibuang, yaitu huruf nun ya. Jadi asalnya itu katanya yakun ya, cuman dibuang agar bacaannya itu ringan ya, mempermudah baca juga ya. Karena kalau dengan nun itu ya berarti menghadapi mim, jadilah idgham ya gitu. Sedangkan ya idgham atau gunnah itu ya sebenarnya lebih berat juga kalau secara bacaan ya gitu. Maka nunnya dihapus tuh ya, itu secara bacaan. Secara bahasa juga bisa semuanya ditelaah ya gitu, secara bahasa ya. Cuma saya tidak menerangkannya di sini ya. Jadi ada huruf nun yang dihapus agar bacaannya ringan. Tidak termasuk ya, walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk di antara orang-orang musyrik, yaitu dia berpisah dari musyrikin ya. Artinya tidak ikut menyembah, tidak ikut acaranya, tidak ikut hari rayanya ya. Tidak ikut segala-galanya dengan orang-orang musyrik ya. Tidak ikut-ikutan itu. Baik berdasarkan hati, lisan dan badan, serta mengingkari segala sesuatu yang ada pada mereka itu. Jadi nggak ikut-ikutan ya. Dalam yakum minal musyrikin itu tidak ikut-ikutan. Maka kita tentunya senantiasa mencontoh Muhammad ya, dan Nabi Muhammad juga harus mengikuti milah Ibrahim. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan ya. Apapun hal itu ya, segala bentuk kesyirikan, segala keterkaitan, terpautan dengan kesyirikan, tinggalkan. Segala bentuk maksiat ya itu, bentuk kemungkaran itu ditinggalkan ya.
Maka itulah orang yang mentahqiq tauhid yang dicontohkan oleh Ibrahim. Dan juga di surah Al-Mu'minun tadi ya. Ayat 59 ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka, yaitu tidak menyembah sembahan lain bersama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati ya, Ibrahim Al-Khalil ya, kekasihnya alaihissalam dengan 4 sifat. Sifat yang pertama bahwa Ibrahim adalah teladan dalam kebaikan untuk menyempurnakan derajat kesabaran dan keyakinannya yang dengan keduanya akan teraih kepemimpinan dalam agama. Jadi kalau seseorang yang menjadi teladan itu akan menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama untuk dirinya juga, untuk orang lain pula. Karena bagaimana kesabaran Ibrahim ya dalam prosesnya ia berdakwah ya. Awalnya ia berdakwah pada ayahnya, kemudian juga berdakwah pada umat, kemudian juga berdakwah di masa kerajaan saat itu pula ya. Berdakwah pada Azar ya, ayahnya. Demikian ya. Kemudian juga di kaum yang menyembah matahari bulan itu juga ya. Bagaimana dakwahnya ya gitu. Kemudian pada Raja Namrud ya, di masa pemerintahan Namrud ya. Bagaimana kesabaran beliau ya luar biasa, dan ketabahan beliau dalam berdakwah ya. Yang kedua, Ibrahim adalah seorang yang khusyuk, taat, dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah ini bagaimana Ibrahim itu senantiasa khusyuk, takut ya, khosyah, yaitu ketakutan dengan memang berasal dari ilmu ya gitu. Orang takut itu berdasarkan ilmu ya gitu. Orang takut ular gitu ya, orang takut ular, takut singa, takut harimau gitu lah. Ya, itu kan berdasarkan ilmu gitu ya. Dia takut digigit kan, tahulah gitu. Nah itu. Tapi orang zaman sekarang jangankan orang dewasa, anak kecil aja gitu ya, bilang tuh anak kecil, ngapain saya gitu ya. Saya nggak takut sama Allah katanya anak kecil tuh ya. Anak kecil itu Pak, katanya nggak takut sama Allah gitu. Masya Allah ya. Itu jangan kita saat ini ya gitu. Banyak tidak kenal Allah sama sekali ya gitu. Karena memang tidak diajarkan. Ya. Sebagai suami istri itu ya, nanti akan ditanya kewajiban kepada anaknya itu diantaranya apa? Mengajarkan ya, mengajarkan agama, mengajarkan ad-din, itu pasti akan ditanya di hari kiamat. Iya.
apa yang sudah diajarkan ya oleh kita gitu. Nah, itu sebagai seorang suami juga apa yang sudah diajarkannya ya, walaupun mengajarkan ya semampuannya gitu ya, gitu. Mengingatkan ya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga apa yang sudah diajarkan ya, gitu. Insyaallah ya. Istri juga ditanya sebagai pasangan, dia juga akan ditanya tentang hak suaminya. Luar biasa tuh, akan ditanya. Ketika kita mengajarkan apa yang kita ajarkan ya, apakah kita sudah mengajarkan pada keluarga kita agar benar-benar takut kepada Allah ya, gitu. Benar-benar kalau membaca ayat-ayat tentang akhirat kita benar-benar aduh masya Allah gitu ya, bawa-bawa nggak selamat di akhirat nanti ya gitu. Masya Allah, ngeri gitu ya mendengar ayat-ayat tentang neraka gitu ya. Hisabnya. Dia tentang hisab, tentang mizan gitu ya. Tadi juga saya membaca surah Al-Qalam tuh ya. Ya ini kan kalau dibaca anak kecil ya gampang gitu ya, dihafal angkat gampang gitu ya. Tapi kalau kita meresapinya terkadang susah meresapi gitu ya. Iya. Surah Al-Qalam tuh kan ya juz 29 30 kan udah ditalar lah gitu. Tapi saya baca demikian ya ini supaya kita teringat ya, teringat bagaimana ya balasan ya, sampai orang itu di akhir apa di barisnya itu ya, pala yastatiun ya, nantinya dia akan disuruh bersujud nggak bisa sujud sampai segitunya. Nah ini ya. Masya Allah ya. Tapi ya dari kita mungkin berapa persen yang masih nah itu ya memahami ayat-ayat ya. Nah ini jadi pelajaran buat kita ya. Al-Qalam segitu pendeknya cuman ya dari 3 halaman tuh ya. Ya kalau bisa di ini ya 2 lembar tuh. Dua halaman tuh ya, 2 halaman tuh. Nah itu isinya dalam ya, walaupun ayat-ayatnya ya pendek tuh. Harusnya mudah dihafal tuh ya gitu. Ya kita kebanyakan menghafal juga aduh insyaallah ya beratnya itu. Khusyuk, taat dan terus menerus beribadah kepada Allah ya. Taat adalah tadi ya qanitan, kemudian juga terus beribadah ya, artinya konsisten dawam ya dalam ibadah. Ketiga, bahwa Ibrahim berpaling dari kesyirikan dan menghadapkan diri hanya kepada Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu jauh dari kesyirikan dan lepas dari orang-orang musyrikin, menjauhinya ya. Tidak dekat-dekat dengan kesyirikan ya gitu. Nah itu. Maka itulah pribadi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah itu untuk pelajaran kita di hari ini ya. Membuka lembaran kembali agar kita senantiasa meningkatkan peribadahan kita kepada Allah, senantiasa meningkatkan amal soleh kita, agar kita senantiasa menjadi hamba yang Allah selamatkan nantinya di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang
pokok-pokok keimanan. Lohor atau asar sih? Besok pada sholat zuhur. Ya besok ya semoga tepat waktu ya. Walafu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.